Salam, bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi berbasis Client Server. Kali ini saya coba menjelaskan tentang contoh dasar di NetBeans ya. Sebelum saya masuk, saya kenalkan dulu. NetBeans ini aplikasi berbasis Java ya, yang mana dia berbasis orientasi objek. Oke, saya sudah minta untuk menginstal NetBeans. Ini penampakannya ya, NetBeans yang ada di saya. Untuk memulainya, Anda klik File, New Project, atau Anda klik tanda folder yang plus ini, sama saja. Ini, kita cari yang Java Application. Kita next. Ya. Kita kasih di sini, kasih nama adalah projectnya, namanya perkenalan NetBeans gitu ya. Anda mau taruh di mana foldernya? Kalau saya taruh di sini ya. Saya buat satu folder di sini, namanya kode NetBeans gitu ya. Saya kasih nama ini di tempat saya. Nah, kalau Anda muncul begini, jangan diklik. Kalau Anda klik, nanti Java atau NetBeans akan membuatkan main class. Bagi yang tidak muncul, tidak usah abaikan. Bagi yang muncul ini, agar tidak membuatkan sebuah main class, ini kita hilangkan. Baru kita finish. Nah, nanti di NetBeans itu ada namanya paket-paket seperti ini. Contoh, saya buatkan satu paket atau folder sebenarnya. Buat di sini demo, saya kasih nama demo OP gitu ya. Kenapa kita belajar dibilang OP seperti ini? Saya contohkan dulu sebuah kelas ya. Saya punya di sini nama kelas itu harus kapital ya. Saya kasih di sini satu. OP seperti ini, saya jelaskan dulu. Saya punya satu kelas, yaitu satu ini. Saya dulu fontnya, saya kasih fontnya berapa? 2 ini. Nah, ini ya, saya coba kelas 1, saya tambahkan lagi, cara klik kanan, new Java class. Ini saya tambahkan kelas 2. Berarti kita punya kelas 1 dan 2. Oke. 1 dan 2 ini. Nah, di kelas 1 saya buat di sini public integer A, di sini public integer B. Jadi dia memiliki dua variabel yang sifatnya adalah public. Ini. Nah, di sini kita buatkan satu kelas, kelas seperti ini, kelas main. Ada public static void main. Nah, karena ini adalah kelas, maka stringnya harus huruf besar. Ini RGS ini singkatan dari argumen. Ini. Maka di sebuah kelas Java itu wajib satu kelas ada mainnya, ada sebagai kelas utama. Nah, seumpama di sini adalah kita mau, nah ini uniknya OP itu, ini variabelnya ada di kelas sebelahnya, tapi kita mau gunakan di sebelahnya. Maka caranya kita buat namanya instansiasi objek. Caranya kita buat sebuah variabel yang tipenya adalah kelas. Satu variabel satu, atau kita katakan di sini obj1
Jadi kita bisa membuat di sini obj1 ini ya, titik A sama dengan 5. Sini obj1 titik B sama dengan 6. Sini kita pakai integer C atau integer hasil. Nah, ini ya. Biasanya kalau kita langsung juga boleh. Hasil sama dengan obj1 titik A ditambah obj1 titik B. Maka di sini saya bisa tampilkan out hasil sama dengan tambah hasil. Jadi ini kita klik in build, di atasnya clean and build. Kita lihat variabel A dan B itu tidak, ini variabel yang ada di sini. A, B itu di satu, kita gunakan di sini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Klik kanan run file, maka hasilnya adalah 11. Jadi apa? Di sini kita bisa hasilnya lebih dari 8, hasilnya 11. Kenapa 11? 5 tambah 6. Inilah keunikan dari bagaimana kita menggunakan OOP. Jadi variabelnya bisa kita panggil dimanapun walaupun dia berbeda tempat. Contohnya ini kalau OOP, tapi saya belum masuk ke sana dulu. Jadi kurang lebih Java itu seperti ini. Java merupakan penyempurnaan dari code yang ada di C++ dan di C, khususnya di alokasi memori. Apa namanya alokasi memori? Ini namanya alokasi memori ya. Saat di Java, saat alokasi memori tidak digunakan, maka dia akan dihapus otomatis oleh Java-nya. Ini contohnya, kita mendemokan tentang pemrograman Java. Nah, berbeda kalau ini kita panggil begini, ini akan salah. Nah, kenapa salah? Karena A, kita lihat di sini, cannot find symbol variable A. Kenapa? Karena A tidak ada variabelnya. A itu adanya di kelas 1. Maka kita harus menyebut objeknya dulu di sini. Objeknya, lalu kita bisa gunakan dia sebagai variabel. Nah, mungkin ini pengantar saya dulu. Kalau di Java itu enak, kalau dia salah, tunjukkan salahnya di mana. Ini pengantar saya dulu tentang OOP. Sekarang kita lanjut, coba demokan Java yang sederhana dulu ya. Ini saya buat satu lagi, klik kanan, new Java paket. Saya kasih namanya di sini form. Baru kita coba membuat desain form GUI ya. Jadi kita coba membuat desain GUI. Nah, kalau di semester 2 yang sekarang sudah ada OOP itu, sebentar saya demokan. Saya buat satu di sini. Pilih kalau nggak Java Frame Form. Kalau Anda nggak muncul Java Frame Form, Anda masuk order di sini. Anda masuk di Swing GUI ini. Di Swing GUI Anda cari C Frame Form. Anda next. Namanya kasih nama aja di sini. Mobil gitu ya. Sudah kita finish. Nah, inilah desain form, inilah formnya ya. Formnya yang di sisi kanan ini adalah palet atau komponen GUI-nya. Ini ya. Komponen GUI-nya, ini properti dari komponennya. Ini komponen GUI yang mau kita coba desain. Ini ya. Drag and drop. Kenapa? Karena dia IDE, Integrated Development Environment. Jadi dia sistemnya drag and drop. Membuatnya tinggal kita. Nah, kalau di Java akan dilihatin kita shortcode-nya. Mobil shortcode-nya seperti ini.
Ini yang kalau kita membuat sebuah form di NetBeans, dia akan menyiapkan shortcode-nya. Contoh kita mau membuat satu form ya, di sini ya, satu form. Nah, saya sering mengelompokkan saya buat dulu, pengen buat sebuah panel untuk mengelompokkan. Saya bikin di sini panel, saya oper. Nah, hati-hati di sini agak repot mendesain ini. Contoh saya bikin di sini label, saya ganti, klik kanan edit, saya kasih di sini penjualan mobil. Nah, Anda bisa merubah, ini namanya palet atau komponen, ini namanya properti digunakan untuk merubah dari palet itu. Contoh di sini saya mau ganti bold, saya ganti ke 24. Nah, ini maksudnya properti itu untuk merubah daripada isi daripada atribut atau dari sebuah komponen atau palet. Nah, saya sukanya kadang sering di sini menggunakan yang namanya ini, apa istilahnya? Anda bisa cari di mana? Di Windows, Anda cari di situ yang namanya adalah inspektor. Mana inspektornya ini? Nggak ada. Inspektor. Saya cari di sini aja ya. Carikan pakai S ya. Inspektor. Coba ini yang Windows. Oh, nggak bisa. Nggak kelihatan. Jadi inspektor lain mana ini? Nggak muncul ya. Inspektor. Kok nggak ada dia? Harusnya ada ya. Coba review global. Ini beda versi, beda dia. Betul. Dimana saya punya inspektor kok nggak muncul? Windows, or Excel. Mana ya inspektornya ya? Kok nggak ada di sini ya? Harusnya ini muncul inspektor biar saya bisa lihat komponen-komponennya. Nah, ini agak repot, nggak ada inspektor ya. Ini seperti apa ya? Sebentar, kalau begitu ini saya ganti dulu biar dia. Ini kita klik panel satunya, kita masuk di sini, kita cari title border, kita ganti titelnya, kita kasih di sini namanya. Yang lain abaikan dulu ya. Kalau mau diganti fontnya boleh, kalau enggak juga boleh. Sama fontnya apa sukanya, suka Arial, suka, silahkan ditentukan di sini. Contoh kalau mau diganti Arial atau apa gitu ya, saya suka ini semua. Mau di bold boleh, mau tidak boleh. Contoh saya kasih di sini 12. Kalau saya oke, maka nanti munculnya seperti ini. Bisa kita gedein. Nah, ini hasilnya ya. Formnya bisa kita gedein, ini kita bisa gedein sesuai dengan kebutuhan kita.
nanti kita kalau coding dia lebih enak. Ini navigator namanya di sini. Nah ini udah kita pakai ini saja. Kalau navigator, nah ini navigatornya Anda centang ini biar Anda tahu di sini ada JPanel 1, di sini ada JLabel. Navigator itu. Jadi saya punya berapa, ini namanya JLabel 1, ini namanya JPanel 1. Oke. Terus yang kedua kita bisa tambahkan lagi JPanel 2. Panel digunakan untuk menampung komponen lain. Kita bisa kasih begini. Kita bisa dapatkan. Nah, kita coba masuk lagi di folder. Kita masuk di title barnya, kita ganti ini adalah kasih pilihan. Ya, ini pilihan. Contoh kita ganti lagi di sini dengan yang Anda suka, ball 18 tadi ini ya, tadi 12, ini kalau tadi saya 12 kayaknya, biar samakan di atas. Oke, kalau Anda mau lihat hasilnya, Anda klik gambar mata ini ya, preview. Hasilnya seperti ini ya, preview. Anda klik formnya di sini ada namanya title. Ini Anda bisa kasih di sini keterangan form penjualan mobil contoh. Kalau kita preview nanti itu akan muncul di atasnya sebentar ini form penjualan mobil. Tadi kan tidak gitu. Oke. Selanjutnya Anda lihat di navigator sini, Anda lihat JPanel 1, JPanel 2. Oke, di JPanel 1 tambahkan 3 label. Caranya gini, tambahkan 1 di sini, 1, terus 2, terus 3. Anda ganti di sini dengan klik kanan, edit, kode mobil, segitu, enter. Masuk sini, atau Anda mau lewat sini ganti juga boleh ya. Ini di teksnya Anda ganti di sini. Kalau mana-mana boleh, mau klik kanan, mau langsung di propertinya, terus ini kita bisa ganti lewat teksnya adalah ya, mobil seperti ini. Kalau mau dibuat seperti ini. Oke. Kalau dia mau agak lebih ke dalam, Anda bisa geser. Nah, 3 label, lihat di sini posisinya dia di dalam JPanel, bukan di luar. Di JLabel 1 di luar yang ini, JLabel 2, 3 dan 4 di dalam JPanel, jangan di luar. Nah, di sini tambahkan 3 teks field nama ini ya, inputannya. Sorry kok 3, 2 teks field, 1 nanti kode kita inputkan pakai combo. Kita cari combo box dulu, kita taruh di sini. Nah, ini tarik dikit. Nah, nanti kita tambahkan 2 teks di sini. Ini 1, ini 2. Ini kita hapus saja isinya, kita kosongin aja isinya. Nama mobil kita tarik agak jauh, harga kita coba tentukan begini. Seperti ini ya. Nanti untuk mobil kodenya bisa kita set. Nah, kalau untuk mobil ngeset kodenya itu adalah manual juga bisa. Kita set saja di sini ya. Mobilnya kita set 3 lah. Item nih, klik kombonya, kita select item. Ini untuk menyelect item pertama. Anda masuk di model ini, Anda klik modelnya ini, Anda ganti, Anda hapus ini. Kita isi di sini kodenya mobil apa? AV01 gitu. Yang kedua adalah mobil Xenia 02 kodenya. Yang ketiga adalah mobil Innova 01
3. Jadi kalau kita oke, nah ini akan, kalau kita preview lagi ini, nah nanti mobilnya ada 3, nah, sesuai dengan yang kita inputkan di model tadi. Nah tadi model ini, nah, ya, model ada ganti. Sampai di sini kita oke. Ini kalau Anda merasa kegedean, tarik naik dikit boleh. Yang kedua, setelah kita desain seperti ini, ya, desain seperti saya punya ini. Yang ketiga, yang selanjutnya kita bikin pilihannya. Contoh saya tambahkan di sini adalah, saya gedein dulu ya. Saya tambahkan di sini adalah option bottom. Mana option bottom? Atau namanya radio bottom di sini. Kalau di web namanya option bottom. Saya tambahkan 2 ya di sini, 1 sama di sini 1 lagi 2. Saya ganti di sini namanya adalah credit card kalau punya, coba aja. Yang ini saya kasih di sini cash, ini untuk pembayarannya ya. Saya tambahkan 1 text field untuk angkanya nanti. Sama di atas, saya kosongin seperti ini. Nah, selanjutnya saya tambahin 2 checkbox. Ini saya tambahin di sini 1, ini 2 ya, 2 checkbox. Ini saya kasih ada nambah AC, ada nambah kaca film ya, atau ribbon. Ini jadi saya tambahin juga 2 text field di sini sebagai ya, 1, 2, mungkin ini saya kosongin seperti ini saya kosongin. Saya buat seperti ini saja dulu. Tambahin 1 label untuk hasilnya ya. Ini saya post di sini. Klik kanan. Total bayar seperti ini. Tambahin 1 text field. Nah, hati-hati mengedit di Java karena kalau dia, nah ini jeleknya dia kalau kita mengeditnya tidak sama, dia lari-lari. Makanya kalau di sini saya sering membuatnya, kalau Anda mau kesusahan tarik-tarik begitu gampang, nanti saya ajar. Ini ya contohnya. Nah untuk di sisi ini kita sudah selesai. Tambahin 2 bottom untuk nanti mengirim data. Saya tambahin di sini bottom 1. Saya kasih nama dia, untuk bersihkan saya kasih nama bersih. Di sini 1 lagi kalau kita mau keluar dari form. Kasih nama di sini. Ini. Nah ini kita, nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat form kita, nanti ini dipilih salah satu, caranya gimana, ada ini dipilih, bisa banyak, nanti keluar totalnya di sini. Saat diklik bersih ini kosong, saat ini keluar berarti dia keluar. Oke. Tahapan di sini itu yang kita perhatikan adalah di navigator ini. Anda kalau lihatnya di sini, oh mana dalamnya JPanel 1, mana JPanel 2, mana yang di luar. Kalau sudah jangan lupa Anda klik kanan ini, Anda kalau bisa Anda kalau mau cepat itu klik kanan di sini, clean and build bisa, atau Anda klik yang tanda palu ini. Tujuannya untuk menyimpannya. Kalau Anda clean and build itu maksud untuk menyimpan, nanti otomatis dia kesimpan. Buktinya tanda save-nya tidak akan muncul. Ini ya, saya masuk ke sini. Nah, langkah kedua adalah kalau seperti ini, Anda codingnya seperti ini. Oh, itu loh.
Jadi ini coding. Kok sedikit Pak? Nggak sedikit, kalau saya buka ini banyak ini codingnya. Ini. Nah, Anda kan bingung J panel 1, J level 2, J level 3. Nah, dalam desain sebuah program, setiap komponen disesuaikan namanya dengan kebutuhannya. Saya akan susah memanggil ini combo apa namanya. Agak repot saya panggil nanti. Jadi di admin itu sama kayak di PB, ada namanya design time, ada namanya runtime, ada namanya code time. Jadi di sini kita baru sampai di desain, kita belum masuk di code atau di codingnya, kita belum masuk. Kalau ini untuk merunningnya, nah ini agak, untuk merunning ini Anda bisa klik kanan di sini, Anda run file. Kenapa? Karena Java itu hanya boleh merunning satu kelas main. Kenapa? Karena tadi kita punya ini ada 2 kelas main. Kalau Anda running sebentar agak bingung dia. Makanya kalau ada 2 begini, Anda klik salah satu, Anda running. Nah, kalau Anda muncul kayak tadi saya running, munculnya belepotan begini, belepotan ya, nggak apa-apa. Kalau mau gampang adalah kita masuk ke sini, Anda set saja di sini lihatnya dengan absolute. Ini juga kita set dengan absolute. Jadi dia menyesuaikan lebarnya dengan, kalau sekarang kita running, semoga bentuknya nggak kacau kayak tadi. Nih sudah kembali normal karena kita bikin dia absolute. Nah, agak sedikit Anda perbaiki, agak sedikit Anda tarik. Nah, ini Java nya agak. Kenapa? Karena setiap kita mendesain itu larinya ke bentuknya ke coding. Kalau kita geser dia ke coding. Ini kita pilih build lagi, baru kita coba run file. Nah, inilah bentuk dari dari form kita. Kalau bentuknya masih Anda bisa sesuaikan saja ini karena dia absolute. Absolute itu dia menyesuaikan desain formnya sesuai dengan banyaknya komponen. Mungkin lebih seperti ini bentuknya. Kalau sudah cocok ya sudah oke. Kalau belum cocok ya silakan Anda sesuaikan lagi sesuai dengan keinginan Anda gitu. Makanya coding itu adalah cerminan dari programmernya. Ini ya sudah cocok menurut Anda ya sudah. Nanti ini dipilih, diisi apa. Saat dipilih ini otomatis keluar di sini harganya, mobilnya apa. Saat dipilih keluar atau masuk ini otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti code kita seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Kita codingnya minggu depan. Yang pertama sekarang kita desain, yang kedua ini namanya masih begini loh. J combo 1, J text. Nanti kita agak susah mengcodingnya ini. Nah, yang kayak VB lalu saya bilang lebih baik kita beri nama ini sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya gini, kalau kita punya namanya sini kode mobil, ini adalah combo. Nah, maka caranya klik kanan, change variable name. Nah, ini kita kasih di sini mah combo ya. Coba CB saya dengan CB D. Nah, otomatis namanya berubah. Ini seumpama klik kanan, change, kasih nama seumpama apa? Karena dia text field, txt nama. Ini klik kanan, ganti nama, txt harga, seperti itu ya. Terus selanjutnya ini radio bottom, kita kasih nama RD kredit cash. Nah, saya kasih nama kredit card RD CC. Ini berarti saya kasih nama RD cash.
maka otomatis di bawah sini dia akan sesuaikan, namanya akan berubah, tidak akan sama ya. Kalau yang belum kita ganti masih DJ checkbox 1. Nah, ini agak susah kalau kita coding nanti untuk menghafal itu. Kalau HC itu kodenya apa ya, variabelnya. Nah, itu akan menyusahkan kita. Makanya tahapan desain sangat penting juga sebelum kita coding. Yang kedua, ini namanya apa? Yang ini apa? Ini karena dia checkbox, saya kasih nama nih CKAC. Itu di sini kita ganti nama adalah CK film, coba kaca film ya. Jadi ini terus apa lagi? Nah, di sini kita ganti namanya, di sini ini namanya apa bagusnya ini? Ini kita kasih nama ini ya, TXT banyak text field ya. Ini kita kasih nama TXT AC. Ini kita kasih nama TXT kaca film ya, TXT film ya, biar sama ya. Ini kita ganti nama adalah TXT total. Oke, terus ini kita kasih nama adalah, karena dia bottom, btn bersih ya. Ini kita kasih nama adalah btn keluar. Dengan begini kita cek ada nggak. Nah, kalau yang ini kok nggak diganti Pak, ini kita nggak perlu panggil, tak perlu ganti. Yang kita perlu ganti itu yang kita mau olah nanti komponennya. Ini sudah, ini nggak perlu kita ganti. Ini sudah, TXT bayar sudah. Saya ulang ya, ini CTOD, nama, harga, waktu kredit, cash, TXT bayar, TXT AC, TXT film, cek AC, cek film, TXT AC, TXT film, terus bayar, bottom bersih, bottom keluar. Nah, sampai di sini kita punya komponen sudah kita set sesuai dengan apa? Sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi sampai di sini desain kita sudah cukup. Nah, ya, tahapan desain kita sudah cukup. Nah, coba Anda buat di rumah ini sebagai bahan pembelajaran. Anda buat dulu, minggu depan saya tambahkan kodenya. Dulu di sini Anda coba buat desainnya agar Anda bisa meneruskan codingnya minggu depan. Nah, ini praktek agak susah. Kita harus siapkan dulu bertahap, nanti baru kita coding minggu depan. Mungkin begitu untuk video ini. Silakan dipelajari, silakan samakan nama dengan saya agar nanti kita coding minggu depan sama. Jangan buat nama yang berbeda, nanti Anda susah saat coding karena Java itu sifatnya sensitif. Contoh di sini kalau kita buat di sini ya. Ini. Kalau kita panggil nanti di sini semua di sini ya. Kita panggil di sini. TXT AC ini nggak ada ini. Nah, ini nggak ada. Dot apa? Nggak ada ini. Kalau kita buat di sini TXT AC, dari besar bisa AC gini, ini ada, ya. Seumpama ini set text, ini dia ada kalau begini, tapi ini dia tidak bisa kita gunakan. Jadi bagaimana kita membuat sebuah komponen yang namanya sama? Contoh di sini kita mau taruh begini. Ini berbeda dengan kalau kita bikin txt ac dot
ini kita pakai set text ini. Nah, ini dia tidak, ini akan salah, ini salah ini tuh, dia bilang jangan diklik ini, kalau kamu klik ntar dia bikin jadi berbeda. Walaupun ini Anda kasih besar begini, Anda mau, karena di sini kita nggak punya TXT yang AC yang hurufnya kecil. Java itu sudah sensitif, makanya kalau mau coding di Java biasakan teliti atau enggak dengan kontrol spasi ya, agar kita bisa coding dengan bagus. Nah, kalau Anda terbiasa dengan coding, biasanya anaknya telaten, teliti, karena memang programmer itu yang penting teliti ya. Kalau Anda teliti, maka bagus. Mungkin begitu pengantar saya untuk ini di video ini. Silahkan dibuat memang, agar minggu depan tinggal kita isi codingnya. Untuk nama-namanya silahkan cek di sini, untuk desainnya seperti ini. Mungkin begitu teman-teman dari saya untuk video ini. Tetap semangat belajar, sampai ketemu di video dan waktu yang lain. Salam Rahayu.